warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, apa kabar nih? Kembali lagi tentunya di podcast yang selalu ditunggu-tunggu bersama dengan saya Firman Diandiyovada dan saya Devita Kirana. Di podcast yang selalu memberikan informasi yang informatif untuk para sahabat podcast. Dimana lagi kalau bukan di podcast bareng Devita Kirana, sharing yuk. Yuk. Aduh, kali ini bahasanya masih seputar dengan COVID-19. Ya mau gak mau Firman, karena memang kondisinya saat ini juga seperti yang kita tahu semua. Walaupun alhamdulillah setelah PPKM berjalan gitu dan sebagian banyak juga turut mematuhi protokol sesuai dengan himbauan pemerintah dan akhirnya menurun. Alhamdulillah. Tapi meskipun menurun tetap ada di peringkat ke 14 ya? 14 loh, ini menurut sumber worlddometers.info. Oh my god, nah angka 3.500.000 sekian ini kalau diangkat duit sih lumayan. UMR ya? UMR ya? Aduh, tapi ya walaupun bagaimana tetap kita harus semangat, positive thinking tentunya. Pastinya. Asupannya juga tetap dijaga dan senang sekali pada saat ini, kesempatan kali ini kita mendatangkan seorang ahlinya tentunya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Robin? Dr. Robin, Ada 3.000 orang di sini. Apa kabar dokter? Baik. Iya, Nah, dokter andalan di AFK pastinya gitu kan ya. Nah, setelah kita kemarin ngebahas tentang banyak sekali angka kenaikan dan segala macam, di episode sebelumnya kita juga membahas soal vaksin. Nah, sekarang di podcast kali ini bersama dengan Dr. Robin kita akan membahas tentang life after COVID-19 gitu. Karena menurut sumber yang sudah dipercaya bahwa Dr. Robin ini adalah tenaga medis yang terjun langsung. Pertama kali loh ya waktu corona datang ke Indonesia ya. Awal-awal ya, masih tahun lalu ya. Ya ampun. Waktu masih bulan puasa lebih tepatnya. Itu boleh diceritain nggak sih dokter pengalaman pertama? Karena kan orang masih awam COVID takut terus tiba-tiba dokter harus turun langsung. Jadi gimana ya waktu itu ya? Waktu awal masuk kita ke Indomaret takut ya. Ke Indomaret aja benar-benar harus rapi segala macam, tutup semua sampai begitu. Akhirnya saya ngeliat juga teman-teman akhirnya mulai berjuang satu-satu mulai turun terus ya masa sebagai dokter ya hati nurani saya kan tergerak ya, masa di rumah doang gitu kok nggak ada kontribusi buat Indonesia gitu. Akhirnya waktu itu dari IDI kita kerja sama IDI juga masukkan langsung ke kerjasama dengan Kemenkes, langsung dimasukkan ke Wisma Atlet. Jadi langsung turun di Wisma Atlet, berapa lama tuh dok? Waktu itu sempat beberapa bulan ya. Sekitar pokoknya waktu itu masih bulan puasa, lebaran juga waktu itu sempat masih di sana gitu. Dan lagi penuh-penuhnya tuh ya? Dan lagi ya sekali masuk langsung berapa puluh orang. Apalagi waktu itu sempat ABK ya, buah kapas kayak datang 300 orang gitu. Iya. Sekali masuk begitu. Dulu masih kebanyakan rata-rata OTG ya, sama beberapa orang mungkin ada komorbid ya, misalnya dengan adanya diabetes, adanya darah tinggi, sama ada penyakit-penyakit lain, seperti itu. Jadi memang benar-benar terjun langsung ya dok kan? Gitu, iya. Jadi ngeliat orang yang benar-benar masih takut banget, sampai sekarang orang yang udah mulai, kalau sekarang kan lebih udah mulai udah sehat nih, udah sehat nih gitu. Apalagi zaman dulu masih tabu banget ya. Image-nya kalau misalnya orang kena COVID tuh kayak langsung gimana gitu, dijauhi banget lah gitu. Betul. Nah, ngomongin soal itu tadi dok, biar kita nyambung, perbedaannya apa sih orang pada saat pertama kali dulu sama sekarang, which is sudah setahun ya? 2 tahun dong? 2 tahun ya? Ya udah jalan tahun kedua. Iya. Itu ada perbedaan nggak sih dari segi dokter melihat sebagai tenaga medis orang-orang di Indonesia? Jadi kita ngebahas pertama dari psikologis ya, psikis dulu deh. Psikis itu kelihatan beda ya. Zaman dulu ketakutan dan lebih kelihat arah tabunya sangat tinggi zaman dulu. Zaman sekarang mungkin orang terbiasa, psikisnya sudah terbiasa, sehingga hal-hal seperti itu pun udah tidak dianggap tabu lagi gitu. Kalau udah siap ya. Kita kalau lihat orang COVID, oh ya udah cepet sembuh, apa justru kita support. Kalau dulu kan enggak, takut sekali gitu ya, ada dijauhi. Kayaknya terus segi psikis. Kedua kita baru bahas mengenai segi virus. Segi virus yang saya lihat sih udah mulai perkembangannya juga, dan komplikasinya yang sekarang lebih infeksius.
Aduh, ngeri itu sekarang. Terus terang Berarti sebenarnya lebih serem yang sekarang dong? terus terang lebih infeksius karena tingkat kematian sangat tinggi, apalagi yang baru-baru ini varian Delta. Gitu. Katanya itu juga kan tidak terdeteksi oleh antigen ya dok ya? Ya lebih tepatnya Ke PCR ya? lebih ke PCR sih, karena antigen tuh lebih kompleks dan keakuratannya agak sedikit di bawah lah gitu. Di bawah PCR itu ya? Tidak bisa kita samakan. Kalau PCR kan langsung kita deteksi lebih Oke. cepat, lebih akurat. Dan katanya kebanyakan virus Delta ini OTG ya dok? Memang awal banyak orang OTG karena sebenarnya mungkin orang sebelumnya sudah pernah terpapar COVID tersebut kemungkinan. Jadi yang sekarang itu dia sudah mungkin ada sel memori, jadi imun juga masih ada gitu. Jadi varian yang masuk tidak begitu berat. Mungkin ada ya seperti misalnya kehilangan penciuman, bau rasa seperti itu, ataupun nanti pusing-pusing aja atau demam sedikit, besokannya sudah mulai oke, mungkin lebih kayak itu. Tapi kalau ada yang belum kena, sekalinya kena apalagi dengan komorbid, nah itu makanya angka rumah sakit full semua. Iya, dong. Iya, karena bahkan orang-orang terdekat kita juga. Iya, sudah banyak juga pelajaran lah buat kita semua karena memang kita ternyata harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Insya Allah segera ya. Harus segera. Nah dok, ini kan masih orang banyak yang awam tentang COVID gitu ya, maksudnya kayak apa sih yang terjadi pada saat apa yang terjadi di tubuh kita terpapar ya? Pada saat kita terpapar COVID gitu. Jadi kalau virus masuk sudah otomatis karena imun kita turun. Namanya terjadi infeksi segala macam. Ada yang namanya pasti ada damage organ, itu kerusakan sedikit atau seperti apa. Apalagi kita adanya penyakit penyerta yang lain, komorbid yang lain, misalnya penyakit paru-paru atau penyakit diabetes atau ada penyakitnya hipertensi berkaitan dengan jantung, otomatis kerusakan terjadi akan lebih parah gitu karena dijembatani oleh si COVID tersebut. Jadi terjadilah kerusakan organ terutama di paru-paru ya, itu sangat kebanyakan rata-rata di arah situ gitu. Jadi kita harus prepare untuk bagaimana kita ketika ada sembuh harus prepare gimana cara saya harus lebih strong, harus lebih cepat pulih dan harus lebih kuat dari sebelumnya. Iya, karena memang gitu. Katanya dok kalau after long COVID terutama ya, dia untuk pemulihannya bisa lebih dari 2-3 bulan. Kayaknya fasenya lama, masih suka sesek kadang iya, atau cepet apa capek gitu. katanya gitu, cepet sakit kepala. Mudah lelah gitu. Nah, kebetulan nih, karena memang ini adalah dokter yang menjadi dokter penanggung jawab di AFK Beauty Skin Clinic, dokter pula yang menggagas ada menu baru untuk after ini ya, after COVID ya. Betul. Namanya Speedy Recovery Package. Mungkin dokter bisa sampaikan ke sahabat podcast di sini dan juga terutama kita ya, biar pengetahuan kita lebih dalam lagi. Karena memang Apa kita sih, gitu. adalah alumni. Kok kita? Jadi Kamu kali. aku gitu. Jadi treatment ini sebenarnya lebih bertujuan untuk fase recovery, untuk supaya organ-organ kita, sirkulasi darah kita itu pulih lebih cepat dibandingkan orang-orang yang sebelumnya mungkin yang terpapar tidak ada treatment khusus. Nah, jadi ini lebih cepat, fasenya lebih cepat, dan juga yang diharapkan adalah organ tersebut fungsi optimalnya lebih optimal lagi dari sebelumnya. Gitu. Jadi misalnya ada kerusakan sebelumnya sedikit, after COVID jadi lebih parah. Nanti setelah sembuh dengan treatment ini dia akan lebih bagus hasilnya daripada dulu paru-parunya dulu mungkin gitu. Oh gitu. Okay. Jadi treatment ini apa dok isinya kalau boleh tahu? Jadi di sini yang terutama adalah yang penting adalah stem cell. Oh, stem cell bagus Gitu. banget itu. Stem Bukan cell untuk tuh- kulit aja ya Jadi dok ya. stem cell itu memang bukan untuk kulit aja, dia lebih ke seluruh organ gitu. Ketika kita terinfeksi suatu virus atau bakteri, pasti akan terjadi namanya penurunan fungsi organ, ataupun sampai terjadi namanya kerusakan fungsi organ tersebut. Si stem cell ini membantu untuk regenerasi dari organ tersebut. Nah, jadi ketika regenerasi, otomatis yang tadinya mudah lelah atau apa, dia akan merasa lebih fit, jauh lebih fit. Apalagi didukung dengan pemberian multivitamin khusus dan juga dipadu dengan pola makan dan pola istirahat dan juga pola Hidup yang olahraga ya, olahraga. istirahat. Beliau kan olahragawan Jadi sekali. semuanya kita kombinasi,
Jadi organ tersebut akan lebih bagus daripada organ yang sebelumnya dia. Oke. Gitu. Itu Dan- tujuannya. Oke, nice. Yang karena sebelum kita launching kepada customer tentunya, stem cell ini udah biasa saya pakai karena Dr. Robin juga yang menyarankan gitu, bukan hanya untuk anti aging ya. Jadi di sini regenerasi ataupun Betul. menjaga ya kualitas daripada organ-organ yang tidak terlihat. Oke. Ya. Organ tidak terlihat Tidak ya. terlihat. Kalau kelihatan takut. Iya dong. Ya kan? Terus di sini Dok, untuk paketnya sendiri biasanya kan di sini kan kita ada menyediakan 3 paket gitu kan. Nah itu 3 paket itu sudah terasa perbedaannya atau bagaimana? Pasti terasa dong, karena yang paling utama kan di sini kan stem cell-nya. Stem Cuman untuk regenerasi organ kita sebenarnya untuk lebih merasakan agak sulit ya. Maksudnya misalnya tadinya dia gampang sesak, mungkin sekarang karena berkurang tanpa dia sadari, itu perbaikan terjadi dari dalam. Tapi kalau misalnya mau detail segala macam, kita bisa lakukan misalnya pemeriksaan laboratorium atau sampai nanti pemeriksaan ronsen, bisa lebih ke tepatnya ke CT scan paru-paru. Nice. Jadi nanti kita bisa lihat perubahannya seperti apa kalau memang kita mau lebih ke arah detail untuk melihat perubahannya. Karena manusia itu sistemnya kita dia mengikuti, jadi kita nggak rasa terjadinya perubahan itu kadang gitu. Iya. Jadi tanpa disadari. lebih akurat dengan data ya. Karena persepsi juga kadang-kadang suka berbeda. Harapannya mungkin kemana, padahal kita tidak. Ya itu tadi dokter bilang tidak terasa. Jadi Gitu. hal yang mudah, kita liburan, pulang-pulang hitam, kita kan nggak tahu sebenarnya hitam Iya, mana ya nggak sih, sih? bener. Betul. Hitam gitu. Jadi kita nggak sadar. Gitu juga kesehatan, kita nggak sadar sebenarnya terjadi perbaikan. Tapi kalau secara angka, secara detail, perbedaannya akan sangat signifikan dan jauh. Betul. Oke. Nah ini juga berarti masukan buat informasi juga buat para sahabat podcast. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu untuk kesehatan, nggak bisa instan. Ya, contohnya ini kayak kita mau memperbaiki dari dalam, kita kan tanpa kita sadari, Betul. ternyata padahal udah bagus, tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Ya kan kayak gitu-gitu. Termasuk penggunaan apapun, skincare juga begitu. Mau masuk ke situ saya Bu, Iya. oke masuk ke skincare juga gitu. Betul. Nah karena banyak Betul. sekali nih selain treatment di sini juga skincare. Kok lama sih gitu? Kok nggak putih-putih sih gitu? Nah kadang-kadang ini juga yang suka salah nih. Jadi teman-teman para sahabat podcast harus dicermati nih ya. Mau treatment skincare, mau treatment dalam tubuh, apalagi yang di dalam tubuh nggak kelihatan, itu kita mesti memang ada step by stepnya, jadi Iya. biar semuanya terlihat lebih baik lagi dan lebih sempurna. Dan gitu. tentunya dikonsultasikan kepada ahli. harus gitu. Yang instan cuma mie ya, maaf. Iya, mie dan sesuatu yang mengandung tit gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong si speedy recovery, kaget ya Ibu ya? Ya saya ngeliat. Pengen tahu deh bocorannya, ini kan belum launching ya? Boleh dikasih, mungkin ini kan spesial untuk sahabat podcast nih, dikasih tahu nih nominalnya berapa? Boleh dikasih tahu nggak sih? Aduh. Sekitaran berapa gitu mungkin? Yang pastinya tidak akan memakan biaya terlalu besar jika kita sudah terpapar. Aduh, itu pastinya kan saya mendengar sekali tuh banyak sekali obat-obatan yang pastinya dibutuhkan ya Dok ya. Betul. Dan itu nggak kurang dari 10 sekian belas juta mungkin bahkan puluhan. Ini nggak nyampe segitulah Firman. Oke. Yang penting buat kesehatan Anda, kami serve the best. Betul. Gitu. Aku sih udah dicontekannya. Cuman yang mau aku kasih info ke sahabat podcast adalah kalau teman-teman atau sahabat podcast melakukan treatment ini, ada beberapa free dan keuntungan buat para Yes, sahabat tentunya. podcast. Karena kita pokoknya menyajikan apapun yang dibutuhkan, tapi juga tidak lupa memudahkan yang mereka butuhkan. Betul. Dengan harga yang terbaik. Betul. Sahabat podcast juga nanti bisa langsung ketemu dengan Dr. Robin Yes. ataupun Dr. Sarah untuk konsultasi, ya kan mengenai seperti apa gitu, apa yang dirasakan. Jadi teman-teman biar lebih nyaman dan lebih asik gitu ya. Iya. Dr. Robin juga asik loh. Pastinya. Dok, sebenarnya kalau misalkan selain tadi kita menyediakan menu package untuk speedy recovery, nah untuk konsumsi madu sendiri, AFK Honeybee itu bagusnya gimana? Sehari itu berapa kali untuk menjaga? Madu bagus sekali ya, gitu. Sebenarnya madu itu juga untuk meningkatkan imunitas yang paling penting itu. Jadi di saat kita tanpa sadari mungkin imunitas kita turun karena mungkin pekerjaan ya sekarang. Kebanyakan apalagi WFH di depan komputer, terus nggak ada bangun, nggak ada apa, kecapean, segala macam, imunitas turun. Dan sempat olahraga takut keluar imunitas turun. Jadi madu juga berperan penting untuk menjaga imunitas. Gitu. Sehari berapa kali ya menurut dokter di masa pandemi seperti ini kan yang normalnya kan sehari sekali atau 2 kali ya gitu ya.
Bisa digunakan 2-3 kali. 2-3 kali. Jadi setiap misalnya yang penting pagi hari tubuh tuh lagi dehidrasi, kita bisa langsung minum madunya. Kalau saya sih saya kreasikan dengan lemon. Gitu. Wah, itu segar banget. Ini yang Sumbawa super nih dokter ya, senang ya dengan lemon. Saya kreasikan dengan lemon. Jadi lemon dengan madu itu saya minum pagi hari 1 gelas penuh. Jadi langsung manis ya, Dok. Enak. Kalau aku sama teh biasanya. Iya. Kalau aku lebih senang dimakan langsung gitu sih. Dimakan langsung lebih enak sih. Cuma maksudnya kalau pagi-pagi kan ngeteh, tapi gulanya dari si madunya ini tuh benar-benar kayak aduh. Kita gula loh, Dok. Iya. Saya madunya habis makan kadang. Misalnya habis makan selesai gitu. Jadi 1 sendok gitu plus air. Itu maksudnya, Dok, biar juga kita cepat kenyang apa gimana, Dok? Itu karena kan kalau misalnya kita mau untuk lebih ke diet, kita sebelum makan. Bukan setelah. Jangan setelah. Kalau setelah kan saya mau ngambil sistem gizinya aja ya, gizinya dan juga imunitasnya gitu. Jadi saya setelah makan. Kalau kita mau diet, gunakan yang baik. Sebelum makan kita minum madunya 1 gelas air. Habis itu baru nanti kita makan sekitar 15 menit 10 menit. Jadi habis itu baru jadi makannya nggak terlalu banyak. Tapi juga imunitasnya terjaga. Dan Alpha-NIB kan memang aman untuk penyakit diabetes karena memang tidak ada campuran di dalamnya. Betul. Gitu. Semua asli kan, Bu, gitu ya. Nah, balik lagi soal COVID nih, aku mau nanya karena kan banyak nih sekarang yang OTG nih, seperti dokter bilang gitu, yang tidak ada gejala apapun gitu. Kan pasti itu disarankan untuk isoman gitu. Nah, hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita isoman sendiri? Yang pasti kan udah jelas harus mengkonsumsi vitamin kan. Cuma di luar itu apa yang harus kita lakukan gitu, Dok? Biar cepat. Yang paling penting nomor 1 jangan stres. Manajemen stres ya, Dok. Aduh, pengaruh. Karena itu nomor 1 kuncinya, jangan stres. Kalau stres itu imun turun. Jadi jangan stres, jangan terlalu dipikir aku sakit nih, saya harus begini, jangan dipikirin. Ini itu. Alihkanlah pikiran untuk hal-hal yang positif. Berkarya di rumah juga bisa. TikTokan ya. Bisa. Sekarang banyak kita hasilkan karya-karya sendiri di rumah. Jadi manajemen hal tersebut ke arah yang positif. Itu dari kita dari pikiran dulu ya, baru lanjut ke kedua, konsumsi makanan harus dijaga teratur makannya. Ya, istirahat juga harus teratur, konsumsi multivitamin yang berperan penting untuk fase recovery. Gitu, banyak sekali ya, mulai dari vitamin C, vitamin D, sampai vitamin D plus K, lalu juga ada vitamin E. Itu banyak vitamin-vitamin yang untuk menunjang imunitas kita supaya lebih baik, lebih cepat recovery. Soal vitamin juga pernah kita sempat bahas ya, di podcast sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek di podcast sebelumnya soal vitamin tuh. Lalu juga olahraga. Bingung nih kita nih, keluar takut apa sekarang YouTube udah canggih. Lazy exercise ya. Lazy exercise juga udah pernah dibahas ya. Ada di sini. Jadi teman-teman bisa cek. Nggak apa-apa, Bu, katanya lakuin aja. Misalkan saya bilang kan 15 menit gitu kan lazy exercise. Nggak apa-apa, tapi sehari 3 kali. Hebat kali ya. Tapi, Dok, benar nggak sih pada saat kita bicara kan tadi kita konsumsi vitamin ya, seperti B, terus zinc mungkin atau apapun itu ya yang menunjang untuk imun. Nah, katanya ada yang bilang kebanyakan vitamin B itu akan menjadikan hal buruk buat tubuh kita dampaknya, betul nggak? Jadi sebenarnya kebanyakan vitamin itu kita buang juga sih lewat urin sebenarnya. Dibuang juga. Terserap hanya yang dibutuhkan saja. Tubuh kita akan menyerap seperlunya, sisanya akan dibuang lewat urin. Kuncinya apa? Banyak minum air putih. Nah, itu baru mau bilang ya. Gitu ya. Biasa kalau karena kemarin ibu aku bilang ini, dia yang nggak usah minum itu lagi katanya. Kalau memang kita feel fine gitu untuk menjaga, jangan setiap hari katanya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kadar vitamin B kita di dalam badan itu mencukupi atau tidak. Kalau kebanyakan malah jadi hal buruk. Jadi kayak sama kayak seperti skincare kali ya, Teh ya? Iya, kalau skincare juga kalau misalkan kita pakai kebanyakan ya, Dok ya, akan terjadi penumpukan sebum. Jadi memang ya udahlah ya, pakai secukupnya saja sesuai dengan aturan. Tipis-tipis gitu. Nah, yang penting merata. Nah, nih ngomong-ngomong soal sesuatu yang berlebihan nih, gimana caranya kita tahu nih, Dok, ketika kita membeli vitamin atau apapun itu yang biar nggak berlebihan tuh gimana sih? Biar sesuai gitu, Dok. Jadi semua vitamin kemasan itu kan semua sudah diuji laboratorium. Pasti ada kan ditunjukkan yaitu komposisinya isinya apa. Misalnya vitaminnya ada campuran yang lainnya atau apa. Dan juga dia pasti ada daily nutritionnya, jadi cuma sehari 1 kali
gitu ya. Jangan sehari 1 kali, kita minum sehari sampai 5 kali. Oh, Gitu. jadi lihat dari komposisi belakang itu ingredientsnya Iya, sesuai itu kan ada. aturan. Apakah ini sekali minum 2 kapsul atau sekali minum cuma 1 kapsul, pasti ada. Jadi kita minum sesuai dengan aturannya, karena itu semua sudah diuji laboratorium dan sudah diuji secara klinis. Jadi safe untuk kita sebagai manusia untuk konsumsi. Gitu. Iya sih, betul. Jangan berlebihan intinya ya, harus ngeliat dulu aturan minumnya. Kadang-kadang orang awam ya itu pengen cepet ya dok, kayak pengen cepet, entah itu pengen cepet sembuh atau mungkin pengen cepet bagus apa segala macam, Pengen dipakai cepet cantik, Pengen cepet bersih. pengen cepet glowing, bener nggak? break out, skin barrier rusak. Iya, gitu. Aduh, tapi saya juga pernah mengalami hal itu sih, tentunya, karena ya memang segala sesuatu kan berdasarkan pengalaman itu jauh lebih bagus. Ini juga yang men-trigger saya membuat skincare, gitu. Ya, dibarengi dengan Dr. Robin tentunya yang memang paham di bidang estetik Betul. dan di bidang kedokteran. Betul. Nah rasanya kalau ngomongin begini tuh pasti akan nggak bakal cukup waktunya. Ya, seru banget karena memang informasinya sangat dibutuhkan oleh kita semua. Betul. Semoga podcast kita tuh selalu memberikan informasi yang informatif, inspirasi buat para sahabat podcast. Dan kalau misalkan sahabat podcast masih penasaran nih, pengen ngobrol langsung dengan Dr. Robin, bisa langsung datang aja ke klinik AFK Beauty Skin Clinic yang ada di Jalan Pelita ini. Iya, Gitu. free loh. Dokter Free, Robin orangnya yes. baik, dermawan sekali. Pasti. Dan kalaupun mau tanya-tanya soal si Speedy Recovery, nanti kita akan launching. Pokoknya pantengin di Instagramnya AFK Beauty Skin Clinic. Gitu. Iya. Feel free to us, DM, jangan lupa di DM. Oh iya, bener, tetap promosi ya. Iya. Dokter Robin. Kalau bingung apa-apa bisa DM. Oke. Iya. Dokter, mungkin sebelum kita tutup acara ini ada wejangan-wejangan khusus sih, jangan. Ya, tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya kalian belum terpapar dan jangan sampai terpapar, apa yang sudah Anda lakukan itu sudah baik, sudah tepat. Makanya Anda tidak terpapar. Tetap maintain dengan kesehatan Anda sendiri. Buat Anda yang sedang terpapar, jangan putus asa. Ya, bukan akhir dari segalanya. Pasti akan sembuh. Yang Amin. penting, seperti yang tadi kita udah sharing bagaimana tips-tipsnya. Tinggal diingatkan, kamu ingatin diri sendiri lagi, kamu jalankan lagi, pasti akan cepat sembuh. Insyaallah. Dan buat kalian yang sudah terkena COVID, yang baru-baru terkena, kalian juga bisa untuk menerapkan pola hidup yang sehat dan juga bisa konsultasi untuk dok, saya pengen lebih cepat nih sembuh, saya pengen untuk organ-organ saya lebih sehat lagi, bisa datang langsung ke AFK Clinic. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Dokter. Ya. Sehat selalu untuk kita Bermanfaat semuanya. sekali tentunya ya. Sehat. Dr. Robin, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Iya. Teteh juga terima kasih Terima untuk kasih, informasi Mas. yang luar Terima kasih, biasa Dokter. pada episode kali ini, Speedy Recovery Package yang akan hadir di AFK Beauty Skin Clinic. Terima kasih semuanya, terima kasih sahabat AFK sudah selalu mendengarkan podcast kami. Ya. Semoga selalu bermanfaat pastinya, Amin, insya Allah ya. insyaallah, Dan jangan lupa di follow di Spotify kita @AFK Beauty Skincare dan di YouTube channel kita AFK Beauty Skincare. Jangan lupa di follow Instagram kita juga ya. Oke, official ada Fitri Kirana dan Dokter Robin boleh juga, Dok? Biar dari klinik. Makasih ya. AFK Beauty Skin Clinic. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan informasi yang luar biasa dengan saya Firman Jadiova dan saya Ade Fitri Kirana. di podcast bareng Ade Fitri Kirana, sharing yuk. Sampai jumpa, Dokter. Thank you. Terima kasih.